Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali kita di dalam program Renungan Harian GKI Kebon Jati bersama saya Frida. Semoga kita pada hari ini merasakan sukacita dan kasih setiap Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini kita melihat banyak di media sosial tentang kepedulian. Dan entah mengapa semakin hari ada saja berita yang memberitahukan sesuatu hal yang kita pikir tidak mungkin terjadi, tetapi terjadi juga. Hal ini terkait dengan kepedulian juga. Beberapa hari ini di Twitter dan beberapa di portal berita online sedang ramai memberitakan kisah seorang ibu yang mengalami keguguran. Tentu berita keguguran sendiri sudah menyedihkan, tidak hanya bagi ibu yang kehilangan bayinya, tetapi juga orang yang di sekitarnya. Kejadian ini terjadi beberapa hari yang lalu, ketika seorang ibu sedang pergi menaiki KRL. Di tengah perjalanan, dia merasa bahwa ada orang lain yang sedang memotret dirinya, sehingga dia menanyakan hal tersebut. Apakah benar dia mengambil potret sang ibu? Dan benar saja, dirinya tengah dipotret dan fotonya, foto diri seorang ibu itu disebar ke WA grup yang ada. Tidak hanya dipotret dan disebar saja, tetapi foto ibu tersebut dijadikan bahan ejekan. Sang ibu diejek karena ketika dia sedang hamil memakai baju yang terlalu terbuka. Memotret, merekam tanpa izin merupakan tindakan yang tidak benar. Terlebih lagi gambar yang diambil disebar tanpa sepengetahuan pemilik, bahkan dijadikan bahan ejek. Tentu sang ibu yang dipotret tersebut tidak terima, dia menjadi marah dan kesal. Ketika sang ibu tidak bisa mengelola emosinya, tentu hal tersebut berpengaruh juga terhadap kehamilannya, bayi yang ada di perutnya. Perutnya mengalami kram yang sangat hebat, sehingga dia mengalami pendarahan hebat dan pada akhirnya keguguran. Sang ibu kehilangan bayi. Kejadian yang sangat menyedihkan ketika sang ibu kehilangan bayinya, dia menyalahkan dirinya sendiri. Karena dia merasa tidak bisa menjaga bayinya dengan tidak bisa mengelola emosi yang pada saat itu dia alami. Kehilangan bayi yang telah ditunggu oleh ibu dan suaminya selama 2 tahun hilang karena ketidakpedulian orang lain. Saat ini banyak dari kita tidak peduli ketika akan melakukan sesuatu. Kita hanya berpikir sesuatu yang kita lihat bisa dijadikan bahan pembicaraan yang menarik tanpa mempedulikan orang lain. Tidak jarang saat ini, orang dengan sengaja mengambil gambar atau video suatu peristiwa atau seseorang tanpa izin hanya untuk kesenangan pribadi atau supaya mereka menjadi viral. Sangat disayangkan. Tentu firman Tuhan banyak sekali berbicara kepada kita tentang bagaimana kita sebagai seorang manusia harus menjadi sosok yang peduli terhadap sesama. Peduli terhadap sesama diperlihatkan dengan menjaga perkataan dan tindakan kita. Dan salah satu bacaan yang mau kita baca pada hari ini dari Kolose 3 ayat 17 mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kalian perbuat, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, hendaklah semuanya dilakukan dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa oleh Dia. Mungkin seringkali kita terlupa karena terbawa suasana atau keadaan untuk bisa berkata dan bertindak dengan baik. Kita terbawa suasana dan mengatakan hal tidak baik, bertindak tidak baik. Namun Kolose 3 ayat 17 mengingatkan kita, ketika kita hidup di dalam Allah dan selalu mengingat Allah, maka kehidupan kita akan mengeluarkan perkataan dan tindakan yang baik, tidak menyakiti atau merugikan pihak lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengubah kebiasaan kita yang tadinya tidak peduli dan mementingkan diri sendiri. Marilah kita lebih peduli terhadap sesama. Dan janganlah kita merugikan orang lain karena tindakan dan perkataan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.